pertanyaan yang mungkin sedang populer di tengah masyarakat, yaitu tentang ada kasus orang yang dihakimi gara-gara dia protes suara masjid speakernya terlalu keras. Sebenarnya sebatas mana sih kebolehan masjid itu pakai pengeras suara? Ini pertanyaannya. Baik, jadi begini, sebenarnya aslinya kalau kita merujuk kepada apa yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak menemukan di Masjid Nabawi masa itu pengeras suara, nggak ada. Jadi kalau ditanya apa hukum pakai pengeras suara, jawabannya bid'ah sebenarnya. Maksudnya tidak ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Speaker atau pengeras suara itu kan baru adanya di abad ke-20 ini, di abad ke-14 Hijriah. Di mana sepanjang perjalanan umat Islam dari dulu sampai sekarang, memang pengeras suara itu belum ada, belum ditemukan. Setelah ditemukan, kemudian memang cukup menjadi perbedaan pendapat juga ya, antara yang mengharamkan pengeras suara dengan yang istilahnya mau menggunakan pengeras suara. Karena kalau dilihat dari aslinya, ya Bilal itu diminta oleh Nabi untuk naik ke atas ya, ke atap begitu untuk mengumandangkan azan. Itu memang kalau kita lihat pesannya biar lebih terdengar suaranya itu. Nah, di zaman dulu harus dibangun menara biar orang bisa naik ke atasnya. Nah, di atas itu kemudian dia mengumandangkan azan gitu ya. Nah, begitu ditemukannya alat pengeras suara, orangnya nggak perlu naik. Cukup pengerasnya aja naik ke atas dan kemudian terdengarlah suara azan. Kalau sampai pada batas suara azan, ya nampaknya kita yang hidup di zaman sekarang, seluruh umat Islam di seluruh dunia, rasanya sepakat bahwa masjid itu ya boleh pakai speaker untuk azan. Tinggal masalahnya begini, di luar azan, azan itu kan panggilan. Nah kalau di luar azan misalnya zikir, baca Quran, ya, dan pengajian misalnya. Nah, apakah itu boleh pakai speaker juga atau tidak? Nah, ini kaitannya nanti dengan secara teknis apakah ini dianggap lazim, layak, terus juga apakah ini mengganggu, memberi madarat kepada masyarakat sekitarnya atau tidak. Nah, itu jawabannya bisa beda-beda karena setiap wilayah itu punya urf yang berbeda-beda. Mungkin kalau di pedesaan, ya, di kampung-kampung kita yang di pelosok-pelosok itu, karena rumahnya juga saling berjauhan, begitu ya, seandainya di masjid itu ada zikir, lalu pakai pengeras, lalu masyarakatnya juga menganggap zikir itu adalah bagian dari ritual kehidupan keagamaan mereka, dan mereka ikhlas, mereka ridho semuanya, why not? Kenapa tidak, ya kan? Artinya masyarakatnya oke, setuju bahwa kalau zikir di masjid itu pakai pengeras, ya sudah oke-oke aja. Tapi masalahnya begini, itu kan tipikal di suatu tempat, ya kan? Boleh jadi nanti di tempat yang lain, sebutlah misalnya daerah yang agak heterogen. Ada muslim, tapi ada tidak muslim misalnya. Lalu mereka setiap hari selain mendengar azan 5 waktu, dengar juga zikir yang keras, dengar juga membaca ayat Al-Quran yang keras beberapa menit sebelum azan, bahkan juga mendengar pengajian dengan suara yang keras. Nah pertanyaannya begini, ini tetangga-tetangga masjid yang agamanya bukan Islam, bisa jadi mereka memang tidak mayoritas gitu ya, bisa jadi mereka minoritas, kira-kira mereka ini terganggu atau tidak? Nah ini yang sering terjadi konflik itu kan gara-gara ini, artinya begini, kamu tuh ya cuman minoritas di sini, kok mau ngatur-ngatur masjid yang milik kami yang lebih besar, yang mayoritas. Nah ini kan tirani mayoritas kepada minoritas. Sehingga yang minoritas jadi tahu diri, begitu kan. Nanti kalau suasananya dibalik gitu, masjidnya ada di wilayah yang mayoritasnya bukan Islam. Nah itu biasanya pengurus masjidnya lebih hati-hati. Jadi dia minta izin dulu kepada masyarakat, kanan kiri, kepada tokoh masyarakat dan sebagainya. Saya mau nyalahin speaker ini kira-kira boleh apa enggak. Jadi sebenarnya masalah speaker ini kayaknya lebih tepat itu dikembalikan kepada musyawarah masyarakat yang ada di sekitarnya. Baik sesama umat Islam ataupun juga sesama yang bukan Islam. Carilah mana yang paling baik di antara keduanya, mungkin. Untuk azan silahkan, tapi untuk misalnya zikir yang keras dan sebagainya,
Nah, itu perlu dimintai juga pendapatnya orang-orang yang ada di situ. Boleh jadi nanti ada nenek-nenek yang nggak bisa tidur, ada orang sakit, ada bayi yang baru lahir, dan macam-macam. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga. Jangan sampai masjid yang kita banggakan itu malah jadi sumber madarat, sumber fitnah yang ada di tengah masyarakat. Kita mengandalkan begini, di kampung saya, nenek saya itu kalau nyalain speaker tuh 24 jam nggak ada masalah. Lah iya, itu kan di kampung ente yang memang uruf atau budayanya seperti itulah. Kita tinggal di Jakarta misalnya, yang orangnya macam-macam, ya kan? Sehingga tingkat penerimaannya terhadap suara speaker masjid itu bisa beda-beda. Nah, ini bagaimana kemudian pengurus masjid, imam masjid, ya, jamaah masjid itu bisa ya berkompromi gitu. Bukan masjid itu dijadikan sebagai alat untuk melakukan tirani gitu ya kepada masyarakat yang merasa terganggu tapi nggak berani. Karena kejadiannya seperti yang baru-baru ini terjadi, ya ada orang mempertanyakan kenapa masjid suaranya keras banget dan sebagainya, malah disidang, malah dihukum dan sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya apakah Islam mengajarkan seperti itu? Ini yang perlu kita perhatikan juga. Seharusnya bagaimana caranya biar kita berdakwah itu dengan cara yang santun, biar orang yang bukan Islam itu malah dapat hidayah karena perilaku kita yang simpatik. Nah, kalau perilaku kita kebalikannya negatif, orang semakin jauh dari agama Islam. Dakwah kita ini menjadi kurang diminati orang banyak karena kurang membuat orang menjadi tertarik. Alih-alih memberi makan, yang ada malah mengganggu pagi sore siang malam dengan suara yang sudah tidak. Dan yang merasa terganggu kadang-kadang bukan hanya orang di luar Islam. Kita yang muslim pun juga terganggu karena suaranya itu bisa sangat-sangat mengganggu. Nah, oleh karena itu, kalau kembali kepada aslinya, masjid itu aslinya tidak ada speaker. Aslinya di masa Rasulullah. Kalaupun ada untuk azan, oke. Tapi untuk yang di luar azan dan sebagainya, kita lihat kenyataannya. Kalau masyarakatnya semua mendukung, tidak ada yang protes karena memang itu budayanya, oke. Tapi kalau di tempat yang heterogen, di tengah kota, yang kosmopolitan, yang ada banyak ragam manusia dan sebagainya dengan segala kepentingan dan merasa terganggu dan sebagainya, pengurus masjid harus bermusyawarah, ya. Cari titik-titik yang paling baik gitu ya. Mungkin dites, kira-kira ada suara apa lagi ini, itu mengganggu atau tidak, itu disurvei dan sebagainya. Musyawarah lah, karena agama Islam kan agama musyawarah. Itu jawabannya, semoga bermanfaat.